gue ngerasa kayak lu bersyukur gak sih hidup, Bang, dengan lu yang sekarang itu berkat apa? Gue sebenarnya udah malas dengan kehidupan kayaknya. Kenapa? Kenapa lu balas Gak dalam tau. kehidupan? Padahal lu sedang hidup, belum mati. Nah, itu. Kayak udah bosen dengan kehidupan gitu. Ya, kalau kalau lu ngomong gitu, berarti gue udah boleh dong. Ya, boleh. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel K17. Beda ya openingnya ya? Oh enggak sih, ini bukan openingnya nanti abis ini. By the way, untuk konten kali ini gue podcast ya guys ya. Bener-bener literally obrolan suara. Dan obrolan suara ini adalah rekaman gue di tahun 2022 yang dimana gue dulu sempat bikin channel Telegram yang bernama Keluh Kesah. Dan kali ini adalah recordingnya dari obrolan gue di tahun 2020 itu. Dan ini obrolan sama teman-teman lama gue yang ada di Telegram. So, dengan maksud tujuan dari konten ini adalah supaya gue cuman pengen banyak orang yang butuh pendengar tapi nggak punya tempat untuk melampiaskan emosinya, melampiaskan ceritanya tanpa harus kelihatan mukanya. Jadi konten kali ini gue bakalan kemungkinan kita saling ngobrol dan kita berbagi pendapat, membuka mindset orang-orang, membuka pikiran orang-orang ya guys ya. Dan buat kalian semua, boleh banget komentar di bawah beropini apapun itu. Siapa tahu dengan komentar kalian, beropini kalian, itu bisa menyelamatkan banyak masalah orang. Ya memang kadang masalah kita sendiri pun belum selesai, tapi gue cuma berharap tujuan channel ini adalah jadi jariah buat kita sendiri, yang dimana secara langsung kita menyelamatkan orang lain. Jadi gue harap kalian bisa beropini sebaik mungkin karena kemungkinan itu untuk kebaikan orang lain. So, nikmatin konten ini ya guys ya. Selamat menikmati podcast dari K17, channel Keluh Kesah. Keluh Kesah. Subscribe dan jangan lupa like jauh, oi. Tai gue disangka sama anak-anak bercandaan gue gay anjing sama hero bangsat. Apa? Anak-anak nyangkanya gay anjing bangsat. Aduh. Woi By the bangsat way, kan. by the way, halo semuanya, apa kabar? Gila. Nih, tanya deh, kok udah lama banget ya Bang Ponco ya, nggak on tele lagi ya, buka-buka OS lagi ya. Ya seperti itulah. Ya, jadi setelah podcast yang kemarin, emang gua apa namanya, lagi pengen nyembuhin diri sendiri, nyembuhin diri sendiri. Karena ya yang bisa nyembuhin lo ya cuma diri lo sendiri, ya nggak Bang Ponco? Bukan Ya orang betul. lain. Orang lain hanya bisa menyakiti tanpa menyembuhi. Jadi ya udah gue dari kemarin tuh fokus sama diri gue sendiri dan gue mau fokus yang namanya live stream di YouTube. Ya walaupun nggak ada nonton satu dua juga ya lumayan lah ya yang nonton seenggaknya. Ya nggak Bang Panjul. Seenggaknya kita masih Iya. mau berusaha, masih mau mencoba dan terus ditekunin. Dan gue juga bakalan setiap bulan puasa, enggak, setelah gue libur dari kesibukan gue dan gue bakal sering-sering live stream di YouTube. Jadi buat kalian yang kangen sama gue bisa nonton gue di YouTube. Pede banget gue ya anjay. Nggak Gak apa-apa. apa-apa. Gak apa-apa tuh denger Panjo. Gak apa-apa ya memang. Hah, kali ini keluh kesah bakalan bawain podcast judulnya How About Me, Arti Hidup yang kedua, jilid 2. Setelah gua lihat dari diri gua sendiri, gua lihat dari teman-teman gua, dan gua lihat dari sisi-sisi keluarga gua, gue bisa ngeliat semua, bisa ngeliat sih, emang kan semua orang bisa ngeliat kecuali yang disanding disabilitas ya. Iya itu ada disabilitas yang dari lahir matanya udah nggak ada tapi dia masih punya kuping untuk mendengar. Jadi gini, apa namanya,
Gue kalau gue lihat ya Bang Panjul ya. Jadi gini, Silakan. Bang Panjul. Maksud gue gini lah. Tadi gue ngomong apa kan tuh gue lupa. Maksud gue tuh gini, kayak lu sekarang nih, lu merasa lu bersyukur gak sama diri lu yang sekarang? Karena gini loh, menurut gue gini, lu yang sekarang itu berkat lu yang dulu. Ngerti gak? Nah, Kayak gue pernah sempat berpikir gini, andai kan waktu bisa gue putar, gue memperbaiki semuanya. Pasti semua orang pengen kayak gitu. lu Tapi pengen kayak gitu. Kalau gua enggak. Waktu bisa berputar, gua nggak bakal mau ada di dunia ini. eh Bang Bang Panjul, ente hidup itu Ah, titipan dari Tuhan, Bang Panjul. iya, kan maksudnya kalau waktu bisa diputar, aku nggak bakal mau ada di kehidupan ini. Nah, Karena udah capek gitu. Ya udah, jadi cuma jalanin aja, ikutin jalur aja. Nggak ada keinginan untuk apa ya namanya mengakhiri hidup ini, nggak ada. gini loh maksud gue Bang Panjul gini. Nih, sekarang gini deh. Maksud gue tuh gini, lu yang sekarang itu pasti kan jauh lebih baik dong. Ya sama aja lah. Karena apa? Ya karena berkat diri lu yang dulu. Ngerti gak maksud gue? Jadi Mm-mm. gini loh, lu yang sekarang ini, lu yang masih kuat bertahan, lu yang masih bernafas, bahkan lu masih bisa berpikir untuk kedepannya gimana, itu berarti berkat diri lu yang dulu. Ngerti gak maksud gue? Ah, Jadi kayak lu sekarang nih kuat nih gara-gara lu yang dulu lu udah pernah ngalamin dan lu tuh kayak pernah ngelewatin kayak gitu, ngerti gak? hmm. Nah maksud gue gitu loh. Dan kalau dari yang gue lihat-lihat lagi dari keluarga gue, dari teman-teman gue, bahkan dari diri gue sendiri, kalau menurut gue gini, ini yang kemarin gue tulis ya, yang gue tulis di apa di channel gue kemarin, sekarang atau bahkan nanti kita tidak akan tahu apa rencana Tuhan. Marah, kesal, nangis, silahkan. Terkadang rencana Tuhan itu lebih baik meski harus lebih sakit dan tak sesuai ekspektasi. Nikmati dan syukuri, lalu jalani dan hadapi. Meski harus sakit banget pun, memang berat, tapi kita harus ambil baiknya, ambil hikmahnya, di balik semua rencananya yang maha kuasa. Amin. Menurut gue gini Bang Panjul, gue sadar kenapa gue kemarin kena masalah. Bahkan sampai sekarang gue kena masalah. Itu karena diri gue sendiri. Dan percaya deh, ini omongan yang gue tangkep dari orang tua teman gue. Dosa yang lo lakukan sekarang, itu nggak akan sekarang dibalasnya, tapi ke depannya. Jadi ibarat kata gini, ketika lo lagi di atas nih ke depan nanti, terus tiba-tiba lo jatuh, itulah bayaran dari dosa lo yang lalu berbuat di kehidupan lo sebelumnya. Itu sih poinnya. Yang gue tangkep dari obrolan gue sama orang tua temen gue. Dan benar, jadi kayak masalah gue yang sekarang, itu tuh ya balasan dari dosa gue yang telah gue perbuat sebelumnya. Gue sadar akan hal itu. Jadi gue jujur ya, dari kemarin gue nyiapin mental sebisa mungkin untuk terbuka sama keluarga gue, masalah gue nanti yang akan datang. Gue tahu kan, masalah gue yang baru kemarin kelar, belum kelar malah, belum kelar bang, sumpah belum kelar masalah gue. Masih lanjut sampai bulan Mei nanti, masih lanjut masalah gue. Dari sini gue berusaha kayak nyiapin mental gue, nyiapin diri gue itu untuk nanti. Yang gue tuh ya udah gue sadapin dan gue yakin 100% pasti bakal hancur.
entah di gue, keluarga gue, ataupun orang lain, pasti hancur. Jadi ini selama gue nyembuhin diri gue sendiri tuh gue sambil nyiapin mental, dan gue juga sambil meratapi gimana hidup gue supaya gue bisa ngebekal nanti. Andai kata pun, andai kata nih, emang gue harus menghilang dari kehidupan yang biasanya, yang dimana yang gue rencanain, lo tau kan Bang Panjul, gue akan pergi keluar kota. Nah, itu pun udah masuk dalam rencana gue, planning gue. Tapi andai kata yang omongan lu Bang Panjul bilang, andai kata gue masih bisa ada kesempatan, ya gue bakal gunakan kesempatan itu terakhir kalinya, dan gak akan mengulangi hal yang sama. Jadi ibarat kata gini bang, gue kayak begini pun kesel, nyesel, kesel dan nyesel. Kenapa gue pernah ngelakuin hal yang bodoh itu di masa yang lalu? Tapi gue pun sendiri bangga karena gue yang dulu itu membuat diri gue yang sekarang. Jadi kayak gimana ya? Kalau menurut gue ya, gue sekarang jauh lebih kuat daripada gue yang dulu. Dan walaupun gue bakalan hancur sekalipun, ya itulah resiko. Resiko dari apa yang lo lakukan. Semua itu ada balasannya. Semua itu ada timbal baliknya. Tapi nggak secara langsung. Ada yang bilang kan, lu beramal 1000, kemungkinan bakal dibalas berkali-kali lipat. Benar gak bang? Iya, benar. Tapi jangan berharap kebaikan itu langsung dibalas. Nah, gini. Kebaikan aja ada balasnya. Ada balasannya gitu. Kejahatan pun akan ada balasannya. Sekecil apapun kejahatan lo, kemungkinan balasannya akan berkali-kali lipat. Jadi di sini gue sadar hidup itu adil, cuman dunia yang gak adil bagi gue. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, gue ngerasa nih, gue ngerasa gue melakukan kesalahan gitu. Nah, gue sadar kesalahan gue apa gitu, dan gue ya harus terima resikonya. Ya meskipun gini loh, gue tahu kejahatan itu pasti akan ada balasannya gitu. Balasannya ya nanti di akhirat pun ada gitu. Di dunia juga ada. Jadi kayak shit man, double. Kayak apa sih gitu. Gak adil. Tapi ya itulah resiko. Yang namanya karma ada. Tapi ya udah. Ya lo harus hadapin. Dan lo harus jalanin. Meskipun itu sakit sekalipun, bahkan membuat lo nangis terus-terusan. Gue pun sekarang kayak ibarat kata, gue nyiapin mental, gue nyiapin diri gue sendiri, dan ya lo harus punya planning ke depannya. Padahal planning gue yang sebenarnya itu jauh lebih indah. Tapi yang namanya kesalahan pasti selalu ada dalam manusia. Gak sekali ataupun 2 kali. Tapi ingat ya kak teman-teman. Sekarang gue kasih tahu nih. Ketika lo berbuat dosa, lalu lo kembali kepada Tuhan, pasti diampunin, dimaafin. Terus lo ngelakuin kesalahan lagi, lo balik lagi ke Tuhan, dimaafin. Sebenarnya kesempatan itu datang berkali-kali, bukan hanya 2 kali ataupun bisa lo tentuin. Enggak. Tuhan saja bisa memaafkan kamu
walaupun kamu lupa dengan dia, dan walaupun kamu menyakitinya, meskipun Tuhan tidak bisa masa sakit. Andai kata Tuhan bisa masa sakit dengan diri lo yang toksik, yang berbuat kejahatan, bahkan yang ibarat kata membuat pengaruh buruk ke lingkungan lo, itu pun kayak Tuhan masih bisa maafin gitu. Kalau andai kata Tuhan punya hati, andai kata Tuhan bisa merasakan eh, kesakitan gitu loh, ya lu bakalan kena balasannya secara langsung gitu loh, langsung dibalas dar. Tuh, andai kata Tuhan punya perasaan, gitu. Jadi kayak ya udah, menurut gua sekarang tugasnya diri kita itu ketika ada masalah, tugasnya diri kita itu ketika sedang stres ataupun segala macam, ya itu kembali kepada Tuhan. Tapi jangan hanya saat itu saja. Saat lo pun bahagia ataupun baik-baik saja, ya lo tetap dekat dengan Tuhan. Ya gue bukan berarti gue sok suci, sok alim. Enggak, gue juga pendosa. Bahkan bisa dibilang ahlinya pendosa. Tapi lo mau dosa lo sebagai banyak apapun, selagi lo masih ingat sama Tuhan lo, ingat dengan Nabi lo, ingat dengan Rasul lo, semua akan berjalan dengan baik. Meskipun tak sesuai dengan ekspektasi. Karena rencana Tuhan itu jauh lebih baik. Meskipun diri lo terlukai. Tapi ya itulah Tuhan. Lo hanya harus memperbaiki diri lo, dekatkan lagi lo dengan Tuhan lo. Maka apapun yang akan terjadi, itu akan ada balasannya. Ya itulah hidup. Apa yang lo lakukan, pasti ada balasannya. Mungkin, ini gue podcast gue sampai sini aja nih. Mungkin kalau Bang Panjul ada tambahan, boleh banget keluar tambahan nih. Ya, gue nambahin aja. Pesannya, hati-hati di jalan, nanti takutnya kesandung. Kalau Anda kesandung, ya bangkit lagi. Sandung bangkit lagi. Bagaimana caranya lo harus bisa sampai tujuanmu itu. Wah, suara lo mental Bang Panjul. Apa? Suara lo Ada mental nggak? tadi. Ada. Hati-hati di jalan, takutnya kesandung. Lo kalau kesandung, lo harus bisa bangkit lagi. Berulang kali lu gituin. Pokoknya sampai tujuan lu kemana. Udah itu. Di jalan itu banyak rintangan, kayak kehidupan. Dan hidup pun sama seperti itu ya nggak Bang Panjul? Iya, paham. Gak selalu mulus. Ya kan? Gak selalu Iya. mulus. Ya itulah hidup. Jadi selama lu di perjalanan, lu perhatiin jalan. Dan lo Lu perhatiin kesalahan. jangan lu fokus dengan satu titik. Lu harus fokus ke sekitar. Udah ya, segitu aja dari saya. Oke. Thank you nih Bang Panjul. Jadi benar. Saya di podcast gue sebelumnya. Hidup itu bagaikan air. Dia tidak pernah mengeluh. Apa yang dihadapannya itu dia tabrak. Dan dia itu secara perlahan menyinggir. Lalu dia bisa lewati masalah itu. Nyambung gak gue tanya? Dari apa yang diomongin Bang gua tadi, Bang Panjul tadi, bahkan gua yang kemarin yang gue bilangin, nyambung gak gue tanya? Karena ya itulah hidup. Bahkan air pun tidak pernah sombong ketika di atas. Emang lo kira awan itu apa? Awan itu air, guys. Lo searching, awan terbentuk dari apa? Satu lagi, awan kenapa gue bilang, kenapa air itu nggak pernah sombong? Walaupun dia di atas, tapi dia mau jatuh lagi, dia mau turun lagi.
bahkan turun di paling dalam pun dia masih mau. Bener gak? Itulah hidup. Jadi ya baik kata gini loh. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan lu lagi di atas nih dan lu tuh kayak eh di atas, tapi lu gini deh, elang pun dia rantai makanan tertinggi, ya kan? Nah, terus habis itu kalau elang itu kan di atas nih, elang di atas, dia tuh mangsa paling tertinggi, tapi dia nggak pernah ngeliat ke atas lagi, dia selalu ngeliat ke bawah, karena dia selalu sadar ada yang lebih lemah di bawah. Itu loh, menurut gue. Mungkin eh Jasmine mau tambahan nggak? Kalau Jasmine mau tambahan, speak up. Janji Bang Panjul dibukain mic-nya. Nggak ada. Oh, nggak tambahan. Ya udah, Bang Panjul mau tambahan lagi nggak? Nggak ada. Oke, mungkin kalau misalkan emang udah nggak ada tambahan lagi ya, sampai di sini. Ya mungkin keluh kesah sampai di sini aja. How about me? Arti hidup part 2, jilid 2 akan gue tutup. Thank you semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.